yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata hantu? Ada banyak pulau hantu yang telah menjadi bagian dari cerita-cerita misterius dan legenda di berbagai budaya. Beberapa contoh pulau hantu yang terkenal atau cukup dikenal adalah Pulau Poveglia. Pulau ini terletak di Venesia, Italia, dan terkenal karena sejarahnya sebagai tempat isolasi bagi penderita penyakit pes. Pulau Poveglia sering dianggap sebagai salah satu pulau hantu paling terkenal di dunia. Pulau Alcatraz terletak di San Francisco Bay, California. Pulau Alcatraz pernah menjadi penjara federal terkenal yang dihuni oleh para narapidana terkenal. Pulau ini sering dianggap sebagai tempat yang berhantu. Pulau Puka-Puka terletak di Samudra Pasifik Selatan. Pulau Puka-Puka terkenal karena berbagai cerita misterius yang terkait dengannya, termasuk legenda seorang pria asing yang datang dengan pesawat terbang pada tahun 1937. Pulau Ross terletak di Antartika. Pulau Ross adalah pulau yang sangat terisolasi dan memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Pulau ini sering dianggap sebagai tempat yang menakutkan karena kondisi alaminya yang keras. Pulau San Borondon, pulau ini adalah bagian dari legenda Kanari. Ada cerita tentang Pulau San Borondon yang muncul dan menghilang secara misterius di Samudra Atlantik. Pulau Monte Cristo terletak di Laut Tyrrhenian dekat Italia. Pulau Monte Cristo sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis dan legenda harta karun yang tersembunyi. Pulau-pulau ini memiliki berbagai cerita dan legenda yang membuat mereka dianggap sebagai pulau hantu. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak dari cerita-cerita ini bersifat mitologis atau legendaris. Belum tentu ada bukti konkret yang mendukung klaim tentang aktivitas supernatural atau keberadaan makhluk berhantu di pulau-pulau ini dalam dunia nyata. Mari kita bahas tentang cerita di balik pulau yang dijuluki sebagai pulau hantu ini. Pulau Poveglia. Pulau Poveglia adalah salah satu pulau hantu paling terkenal di dunia, terletak di Venesia, Italia. Pulau ini terkenal karena sejarahnya yang kelam, yang mencakup penggunaan pulau sebagai tempat isolasi bagi penderita penyakit pes pada abad ke-18 dan ke-19. Pulau Poveglia memiliki sejarah yang panjang, dimulai pada zaman Romawi. Namun, pada abad pertengahan, pulau ini menjadi pusat pengasingan bagi orang-orang yang menderita penyakit menular seperti pes. Penderita penyakit ini diisolasi di pulau ini untuk mencegah penyebaran wabah. Pasien-pasien yang dinyatakan sakit diasingkan ke pulau ini dan diisolasi dari dunia luar. Kondisi di pulau ini dikenal sangat mengerikan, dengan laporan tentang pengobatan brutal, kekurangan perawatan medis, dan penderitaan yang tak terlukiskan. Setelah masa pengasingan penyakit pes berakhir, Pulau Poveglia digunakan kembali sebagai tempat isolasi, kali ini untuk penderita penyakit mental. Pada awal abad ke-20, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di pulau ini. Terdapat berbagai laporan tentang perlakuan yang sangat buruk terhadap pasien, termasuk eksperimen medis yang sangat kontroversial. Pulau Poveglia telah menjadi terkenal karena banyak cerita tentang aktivitas supranatural. Orang-orang mengklaim mendengar suara-suara aneh, melihat penampakan, dan merasakan energi yang gelap di pulau ini. Pulau ini sering disebut sebagai salah satu tempat paling angker di dunia. Pulau ini telah lama ditutup untuk umum, dan pendaratan di pulau ini dilarang oleh pemerintah Italia. Ini berarti bahwa hanya sedikit orang yang memiliki izin untuk mengunjungi pulau ini, dan sebagian besar wilayahnya tetap tak terjamah. Meskipun ada banyak cerita misterius dan horor yang berkaitan dengan Pulau Poveglia, penting untuk diingat bahwa banyak dari cerita-cerita ini bersifat mitologis atau legendaris. Sejarah kelam pulau ini telah menciptakan citra pulau sebagai tempat yang angker dan berhantu. Meskipun Pulau Poveglia mungkin menjadi tempat yang menakutkan bagi beberapa orang, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang dapat memvalidasi aktivitas supernatural di sana. Pulau Alcatraz. Pulau Alcatraz terkenal karena sejarahnya sebagai penjara federal yang sangat terkenal. Pulau Alcatraz awalnya dinamai La Isla de los Alcatraces oleh penjelajah Spanyol pada abad ke-18, yang berarti Pulau Burung Gajah Laut dalam bahasa Spanyol. Pulau ini digunakan sebagai tempat pemukiman oleh Indian Amerika sebelum datangnya penjajah Eropa. Pada tahun 1934, Pulau Alcatraz diubah menjadi penjara federal yang dikenal sebagai Alcatraz Federal Penitentiary.
Penjara ini dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di Amerika Serikat. Alcatraz digunakan untuk menahan para narapidana paling berbahaya, termasuk Al Capone dan Robert Stroud yang dikenal sebagai Birdman of Alcatraz. Kondisi di Alcatraz sangat keras. Narapidana diawasi ketat dan tinggal dalam sel kecil yang hampir tidak memiliki fasilitas. Upaya melarikan diri sangat jarang berhasil, karena pulau ini terisolasi di tengah laut dan dikelilingi oleh air yang dingin dan berbahaya. Alcatraz Federal ditutup pada tahun 1963 karena biaya operasional yang tinggi dan kondisi penjara yang semakin memburuk. Setelah penutupan penjara, Pulau Alcatraz menjadi situs bersejarah nasional yang terbuka untuk umum. Pulau ini juga dikenal karena laporan tentang aktivitas supranatural. Banyak orang mengklaim mendengar suara-suara aneh, melihat penampakan, atau merasakan energi yang tidak biasa di pulau ini. Cerita-cerita tentang hantu dan aktivitas paranormal telah menjadi bagian dari mitos pulau ini. Hari ini, Pulau Alcatraz adalah tujuan wisata yang populer. Pengunjung dapat mengunjungi bekas penjara, museum, dan situs bersejarah lainnya di pulau ini. Tur yang diselenggarakan oleh National Park Service memberikan wawasan tentang sejarah penjara dan kehidupan narapidana di sana. Pulau Alcatraz memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Mencakup masa-masa sebagai penjara federal yang keras hingga statusnya saat ini sebagai situs bersejarah nasional dan tujuan wisata yang terkenal. Sejarah dan citra misteriusnya telah membuat Pulau Alcatraz menjadi salah satu ikon terkenal di Amerika Serikat. Pulau Puka-Puka. Pulau Puka-Puka adalah sebuah pulau yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, bagian dari negara Kepulauan Cook. Pulau ini memiliki cerita misterius yang melibatkan seorang pria asing yang datang dengan pesawat terbang. Cerita ini berawal pada tahun 1937 ketika penduduk Pulau Puka-Puka mendapati sebuah pesawat terbang mendarat di pantai mereka. Dari pesawat tersebut, keluar seorang pria asing yang tidak bisa berbicara bahasa setempat dan tampak sangat asing bagi penduduk pulau. Penduduk Pulau Puka-Puka tidak dapat memahami bahasa yang digunakan oleh pria asing tersebut. Namun, mereka mencoba untuk berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat dan tanda-tanda. Mereka memberinya makanan dan perlindungan. Pria asing tersebut diketahui datang dari arah barat, yang menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa orang percaya bahwa dia mungkin merupakan korban kapal karam atau kecelakaan pesawat, tetapi tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Selama beberapa minggu, pria asing itu tinggal di Pulau Puka-Puka. Namun, satu hari, seorang penduduk pulau melaporkan bahwa dia melihat sekelompok pria yang datang dengan kapal dan mencoba mengejar pria asing tersebut. Pria itu kemudian melarikan diri ke hutan. Setelah insiden tersebut, pria asing tersebut menghilang, dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Penduduk Pulau Puka-Puka tidak tahu apa yang terjadi padanya atau siapa dia sebenarnya. Cerita tentang pria asing di Pulau Puka-Puka telah menjadi subjek spekulasi dan teori misterius. Beberapa orang percaya bahwa dia mungkin merupakan seorang mata-mata atau seorang pelarian yang mencoba menghindari pengejaran. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung teori-teori ini. Cerita tentang pria asing misterius di Pulau Puka-Puka tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Meskipun telah berlalu beberapa dekade sejak peristiwa tersebut, cerita ini tetap menjadi bagian dari sejarah lisan dan budaya Pulau Puka-Puka yang penuh misteri. Pulau Ross. Pulau Ross adalah sebuah pulau yang terletak di Antartika, yang memiliki sedikit populasi manusia dan terkenal karena kondisi alaminya yang keras. Meskipun bukan pulau yang penuh dengan misteri seperti beberapa pulau lain yang telah disebutkan, keberadaannya dan kondisinya yang ekstrim membuatnya menjadi tempat dengan daya tarik misterius tersendiri. Pulau Ross adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Akses ke pulau ini sangat terbatas. Suhu ekstrim, cuaca yang buruk, dan kondisi perairan yang membeku sepanjang tahun membuatnya sulit dijangkau oleh manusia. Sejarah Pulau Ross telah terkait dengan banyak ekspedisi penjelajah terkenal, termasuk ekspedisi antara dua yang dipimpin oleh Robert Falcon Scott pada awal abad ke-20. Kedatangan dan perjalanan mereka melalui pulau ini membawa cerita petualangan dan misteri. Selama tahun 1950 dan 1960, pemerintah Amerika Serikat melakukan serangkaian pengujian nuklir di sekitar Pulau Ross sebagai bagian dari Operasi Argus.
Pengujian ini meningkatkan ketidakpastian tentang dampak lingkungan di pulau ini. Pulau ini juga digunakan sebagai tempat penelitian ilmiah intensif tentang iklim, ekologi, dan geologi Antartika. Stasiun penelitian ilmiah yang ada di pulau ini seringkali menjadi sumber pengetahuan ilmiah yang berharga tetapi juga menyimpan misteri lingkungan yang mendalam. Pulau Ross memiliki ekosistem unik yang terdiri dari organisme-organisme yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Beberapa spesies unik hidup di lingkungan yang sangat terbatas ini, termasuk bakteri yang mampu bertahan di lingkungan yang sangat asam. Meskipun Pulau Ross tidak memiliki cerita misteri paranormal seperti pulau hantu atau makhluk legendaris, keberadaannya dan sejarahnya yang terkait dengan eksplorasi dan penelitian di Antartika memberikannya daya tarik misterius yang berbeda. Pulau ini adalah salah satu lingkungan paling terpencil dan keras di planet ini, yang terus menarik minat peneliti dan petualang yang ingin menjelajahi dan memahaminya lebih lanjut. Pulau San Borondon. Pulau San Borondon juga dikenal sebagai San Borondon Island atau Island of St. Brendan, adalah pulau yang terkait dengan legenda Kanari. Legenda ini telah ada selama berabad-abad dan menceritakan tentang sebuah pulau yang muncul dan menghilang secara misterius di Samudra Atlantik. Legenda Pulau San Borondon berasal dari cerita-cerita lama yang diceritakan oleh penduduk asli Kepulauan Kanari, suku Guanche. Cerita ini kemudian dituliskan oleh penjelajah Eropa yang datang ke kepulauan tersebut. Menurut legenda, Pulau San Borondon adalah pulau yang menghilang dan muncul secara berkala di Samudra Atlantik. Penduduk asli Kanari dan pelaut-pelaut Eropa seringkali melihat pulau ini pada malam hari, tetapi ketika mereka mencoba mendekatinya, pulau tersebut akan menghilang lagi. Beberapa penjelajah terkenal, seperti Christopher Columbus dan Jean de Betsencourt, melaporkan melihat Pulau San Borondon selama ekspedisinya ke Kepulauan Kanari pada abad ke-15. Namun, mereka tidak pernah berhasil mencapai pulau ini. Ada berbagai teori tentang apa yang mungkin menjadi penyebab fenomena ini. Salah satu teori adalah bahwa pulau tersebut adalah refleksi cahaya yang dipantulkan oleh awan atau fenomena atmosfer lainnya. Teori lain adalah bahwa pulau tersebut mungkin merupakan pulau kecil yang terbentuk oleh erupsi gunung berapi bawah laut yang sesaat dan kemudian tenggelam kembali. Seiring berjalannya waktu, Pulau San Borondon menjadi bagian dari cerita-cerita yang berkembang di kalangan penduduk Kepulauan Kanari, dan pulau tersebut menjadi simbol misteri yang tidak terpecahkan. Beberapa orang masih berharap untuk menemukan pulau ini, meskipun keberadaannya tetap menjadi misteri hingga saat ini. Kendati tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan fisik pulau tersebut, cerita ini tetap menjadi bagian penting dari budaya kepulauan tersebut dan telah menciptakan daya tarik yang kuat bagi mereka yang tertarik pada misteri dan eksplorasi. Pulau Monte Cristo. Pulau Monte Cristo adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Tyrrhenian, lepas pantai Tuscany, Italia. Pulau ini terkenal karena keindahan alamnya dan juga karena legenda misterius yang melibatkan harta karun yang tersembunyi. Pulau Monte Cristo telah dihuni sejak zaman Romawi, tetapi kemudian ditinggalkan. Selama berabad-abad, pulau ini menjadi tempat perburuan harta karun yang legendaris. Salah satu legenda yang melibatkan Pulau Monte Cristo adalah klaim bahwa para kesatria Templar, sebuah ordo militer yang berpengaruh selama abad pertengahan, menyimpan harta karun mereka di pulau ini setelah pembubaran ordo tersebut pada abad ke-14. Klaim ini telah menarik banyak penjelajah dan pencari harta karun. Pada tahun 1808, Napoleon Bonaparte mengirim sebuah ekspedisi ke Pulau Monte Cristo untuk mencari harta karun yang diklaim oleh para Templar. Namun, ekspedisi ini tidak berhasil menemukan harta karun apapun. Pada tahun 1971, pemerintah Italia membatasi akses ke Pulau Monte Cristo. Sejak saat itu, pulau ini hanya dapat diakses oleh izin khusus, dan pengunjung dibatasi untuk melindungi lingkungan dan memastikan bahwa tidak ada penjara harta karun yang merusak pulau ini. Pulau Monte Cristo memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan lanskap pegunungan, hutan lebat, dan pantai-pantai yang menakjubkan. Pulau ini sekarang menjadi bagian dari Taman Nasional Kepulauan Toscana, yang melindungi lingkungan alami pulau tersebut. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tentang harta karun Templar di Pulau Monte Cristo, legenda tersebut tetap hidup dan telah menjadi inspirasi untuk berbagai cerita, novel, dan kisah petualangan. Pulau Monte Cristo adalah tempat yang penuh misteri dan keindahan alam yang menakjubkan.
Kendati harta karun Templar mungkin hanya mitos, pulau ini masih menarik minat para penjelajah, pencinta alam, dan pencari harta karun yang bersemangat, meskipun akses ke pulau ini sangat terbatas. Bagaimana menurut kalian? Apa ada tambahan? Jika menurut kalian tayangan ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.